Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dichat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Dan masih ada yang bertanya urusan bonus Persib. Kemudian ada yang bertanya, itu yang beli sapinya siapa aja? Ini saya jelasin ya, dana yang diberikan 1 miliar untuk Persib yang diambil dari rekening tabungan saya, dan tabungan saya itu diisi diantaranya itu hasil penjualan sapi. Doni Permana serang Kang Deddy Mulyadi, tapi dibalas oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini orang sering ya, bukan kritik menurut saya, tapi ada kebencian kepada Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman, dimanapun kalian berada, sering sekali Doni Permana mengkritik kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya itu bukan kritik, itu adalah benci sekali kepada Kang Deddy Mulyadi. Entah apa motifnya, tapi yang jelas itu akan dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu awal mulanya yaitu dia menyerang Kang Deddy Mulyadi, mempersoalkan bonus 1 miliar yang diberikan kepada Persib. Dan dia bilang bahwa ada jual beli dengan Bank BJB. Tapi itu semua dibantah oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya itu saja, warga Jawa Barat pun speak up, teman-teman. Warga Jawa Barat pun mengkanter daripada kritikan, kebencian terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan kita akan lihat teman-teman, awal mulanya sampai runtutan orang Jawa Barat berbicara speak up kepada Doni Permana ini. Ini dia teman-teman. Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dichat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Tak berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB, dan BJB bingung. Nah, ini chatnya saya bacakan saja ya. Oke. Pak Haji Tatang, selamat sore. Jadi langsung nih ke sahabat saya, wartawan senior. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik berbagi uang kadede untuk Persib Bandung beberapa hari lalu sebesar Rp 1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo, lanjut ya. Sesuai info internal yang saya terima, uang sebesar 1M itu confirm berasal dari uang Bank BJB dengan Jabar 1 ngadedetkeun ke BJB seakan-akan BJB beli sapi dari Jabar 1. Yang sampai sekarang BJB bingung bagaimana konstruksi pembukuan keluarnya uang yang dibarter paksa Jabar 1 dengan uang yang sudah keluar dari BJB sebesar 1M. Sudah lihat teman-teman, apakah itu yang namanya kritik? Dan teman-teman, bukan hanya itu saja, ternyata Kang Deddy Mulyadi membalas ataupun menjawabi pernyataan daripada si Doni Permana ini. Seringkali lah Doni Permana ini seperti itu. Tapi Kang Deddy Mulyadi diam, Kang Deddy Mulyadi nggak menjawabi. Tapi sekarang Kang Deddy menjawabi. Kenapa? Karena memang itu haknya daripada Kang Deddy Mulyadi. Dia benar-benar memberikan bonus kepada Persib hasil jual beli sapinya. Dan ini dia teman-teman, dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi. Supaya apa? Supaya si Doni Permana ini lebih pintar lah. Harus pintar gitu. Ini dia.
ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah. Jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan dan saya memaafkan, karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Bagaimana teman-teman? Itu jawaban daripada Kang Deddy Mulyadi yang menjawabi bahwa itu uang pribadi hasil daripada penjualan sapi, tidak ada sangkut pautnya dengan Bank BJB yang dikatakan oleh Dodi Permana. Ya. Sering sekali Dodi Permana, bahkan antek-anteknya itu menghina, bukan kritik, sekali lagi membenci kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi dengan bijaksananya Kang Deddy Mulyadi, dengan lapang dadanya Kang Deddy Mulyadi, dia menjawabi, memaafkan. Hebatnya pemimpin itu. Maka kita lihat, ini dia teman-teman. Pokoknya bagi saya nggak ada masalah dari kualifikasi manapun yang mengkritik saya, bahkan menyerang saya mengucapkan terima kasih dan saya tidak merasa terganggu. Saya akan terus bekerja memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang penting semua warganet yang mencintai saya agar sabar, dan kalau ingin juga kita melayani dalam setiap waktu justru mereka suka. Kalau tidak dilayani mereka juga sepi sendiri. Kita lihat teman-teman video Kang Deddy Mulyadi, betapa bijaksananya beliau memaafkan. Gak apa-apa kritik saya, yang penting saya bekerja demi rakyat dan saya hiraukan. Tapi kan Kang Deddy Mulyadi kita tahu nyatanya begitu luar biasa. Jalan yang tadinya berlubang sehingga jalan rusak dibenarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Rakyat miskin yang tadinya kemiskinan di Jawa Barat sekarang ya sudah meningkat, bukan kemiskinan lagi, tapi artinya sudah ada kemakmuran di Jawa Barat. Hanya bekerja dan bekerja untuk rakyat, itulah pemimpin teman-teman. Dan bukan hanya soal itu saja teman-teman, Kang Deddy Mulyadi pun tadi pagi beliau menjawab tentang persoalan bagaimana dari siapa saja yang membeli sapi itu. Berarti kan ini pemimpin yang benar-benar, artinya dia memaparkan ke semua orang, memberikan kabar, tidak disembunyikan.
Ini pernyataan daripada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Masih ada yang bertanya urusan bonus Persib. Kemudian ada yang bertanya, itu yang beli sapinya siapa aja? Ini saya jelasin ya, dana yang diberikan 1 miliar untuk Persib yang diambil dari rekening tabungan saya, dan tabungan saya itu diisi diantaranya itu hasil penjualan sapi. Siapa yang beli sapinya? Oh, banyak nih, ada Teguh, ada Pak Arif, ada Fayana, ada Pak Ibu Darmawati, ada Pak Setiawan, ada Ibu Sadia, ada Rialdi, ada namanya juga Dedi, ada Rudi, ada Ibu Linda, ada Ibu Fitri, ada Bapak Anggi, ada Bapak Asep Sanjaya, ada Bapak Aldi. Nah, ini ada nih, ada yang beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada juga yang beli 4. Kalau saya sebutin panjang banget yang belinya karena banyak banget pembelinya. Nah, kemudian itu nama-namanya palsu. Oh iya, nah ini dilengkapi sampai data tanda terima dan lokasi pengiriman di mana sapi itu dikirim. Nah, nanti kalau suatu saat ternyata diperlukan, data-datanya sudah saya siapkan karena saya mengantisipasi berbagai segala kemungkinan. Siapa tahu suatu saat saya ada yang nanya dan harus dibawa bukti pengiriman sapinya, foto pengiriman sapinya, foto penerimanya juga ada lengkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya bagi siapapun yang mengkritik saya, mengingatkan saya dalam setiap waktu. Saya senang banyak yang mengingatkan, banyak yang mengkritik, kemudian juga banyak yang mencari kesalahan. Dengan cara itu saya akan terus mawas diri dan berhati-hati dalam mengambil semua tindakan. Setiap apa yang kita alami pasti ada manfaatnya. Kalau saya jadi Dodi Permana, malu sekali. Malu. Dijawab tegas oleh Kang Deddy Mulyadi siapa saja yang membelinya dan masuk ke rekening Kang Deddy Mulyadi, pengambilan melalui Bank BJB. Data-datanya sudah lengkap. Malu. Itu sudah lengkap sekali data-data yang Kang Deddy Mulyadi sampaikan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi siap mempertanggungjawabkan jika diperlukan data-data tersebut dan siapa saja nama orang-orangnya, profilnya, alamatnya, orangnya. Berarti kan orangnya jelas, bukan yang dikatakan sama Dodi Permana itu bla 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 bla. Ya dasar orang hasut, dasar orang benci. Mengatakan hal apapun itu akan menjadi pendusta. Maka bukan hanya tentang soal itu saja, teman-teman. Banyak sekali warga Jawa Barat yang berspeak up, mengkanter daripada Dodi Permana ini. Karena mereka tidak ingin jika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dibenci. Karena memang ya benar, orang benar ya harus dibela gitu. Ini dia teman-teman pernyataan daripada warga Jawa Barat yang berspeak up melawan daripada statementnya Dodi Permana. Ini dia. Pesan saya untuk Kang Dodi Permana ya, jika mengkritik itu harus objektif, artinya jangan keduluan dengan rasa benci gitu kan, seperti itu. Nah contohnya seperti ini, ini bukan kritik ya sebetulnya, termasuk kepada tuduhan sih, kalau Pak Gubernur mau ya itu bisa dipidanakan sebetulnya. Nah ada tuduhan dari Kang Dodi bahwa katanya bonus 1 miliar untuk Persib itu adalah dari hasil jual sapi ke Bank BJB. Nah, seperti itu ya katanya. Nah, dan itu sudah diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri ya, bahwa inilah keuntungannya beliau membuat konten dalam setiap kegiatannya. Jika ada tuduhan seperti ini, jadi bisa clear kan seperti itu. Nah itu untuk bonus dari Kang Deddy Mulyadi 1 miliar untuk Persib Bandung, itu dari hasil tabungan Kang Deddy Mulyadi di Bank BJB. Dan itu kenapa ada tabungan seperti itu? Nah, itu adalah dari hasil penghasilan dari Kang Deddy Mulyadi setiap harinya gitu, ditabungin ke sana ke Bank BJB. Dan salah satunya memang ada dari hasil penjualan sapi. Penjualan sapinya bukan jual ke Bank BJB, itu ke masyarakat gitu ya. Penjualan sapinya ke masyarakat yang membutuhkan sapi pada waktu itu, kebetulan sedang kurban. Nah gitu. Nah terkumpullah dari hasil tabungan itu dicairkan oleh Kang Deddy dari Bank BJB dengan rekening beliau
beliau sendiri atas nama Deddy Mulyadi itu sekitar 800 juta. Nah, yang 200 juta itu dibawa uang cash dari rumahnya sendiri, simpanan yang ada di rumahnya sendiri. Seperti itu, Kang Dodi. Aduh, Kang Dodi nya sekate-kate, sakat cumplang sakat campleng gitu nya nyariosna. Oh, iya mah kapayunanku ngewa Kang Dodi. Da saya ge meng-share ini demi kebenaran, bukan kapayunanku resep saya, oke gitu kan, biasa we. Tetapi dan bener mah kudu di bantu ke orang gitu nya. Ya contohnya saya ngebantu share lah, ngebantu klarifikasi. Seperti itulah kura-kura. Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dichat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual. Ya, Kang Dodi mesti sakumaha babarawakan oge. Masyarakat Jawa Barat mah moal percaya ka Mang Dodi. Sabab naon eta berita teh ngan saukur sumberna tinu chat WA. Chat WA mah atuh lur bisa kena dimanipulasi. Da lamun aya omongan ti pihak BJB-nya langsungnya di video ku Mang Dodi teh eta bukti konkret. Ieu mangan saukur halu pedah Kang Dodi mah benu ka KDM. Jadi naon-naon nu dilakukan KDM rek bener dek salah di mata Mang Dodi mah tetap salah. Lanjut lu. Saja ya. Si Dodi soak sanggeus mitnah KDM nya ku KDM ditanggapi langsung soak aja dina pitinu anyarna tempo. Pokoknya mah kumaha we anjing pamaroan pangijeng maung buntutna langsung ngawet. Eta panona nu biasa nu bubuncelik siga kutu-kutu ke dina piti eta mah anjir ngadadak sipit siga nu turuwisen. Soak si Dodi teu ngaku mitnah cenah. Pokoknya jeung ngomong-ngomong dosa. Ya urang kakana nempo beungeut si ieu ngeunah seuri anjir. Kumaha we siga mayit geus 3 poe pias anjir panon langsung kieu lah panonna oge. Nu biasa nu bobolotot bubuncelik geuning mun ngadongengkeun KDM, ieu mah langsung soak anjir. Kumaha we bangsat hayam dibawa ku polisi digiwing punuk. Watir make aya bahasa aya nama ngadoakeun KDM. Berterima kasih. Sieun Dodi mana sieun. Cek urang ge mending keneh baturan si Sugeng di RSJ karunya daripada kikituan mah. Geus aduh orang mah kakara nempo video si Dodi ngeunah seuri ye si Donna aduh anjir watir panona turuwisen duanana biasa nu bobolotan siga kutuk-kutuk teh puas. Bukan hanya itu saja teman-teman, dulu pun Dodi Permana sempat berdemo. Namun isi demonya itu adalah kebencian, penghasutan kepada para pendemo. Dan akhirnya apa? Pengacara-pengacara itu berkumpul untuk somasi daripada Dodi Permana. Dulu pun dia sudah seperti itu, saya nggak tahu siapa yang dia dukung dulu itu. Ternyata dia adalah pendukung daripada Ridwan Kamil. Ya, orang-orang yang sakit hati mungkin yang kalah. Atau dia salah satu pendukung calon daripada gubernur yang kalah saat kompetisi saat itu. Dan ini dia teman-teman video selengkapnya. Saya Dodi Permana. Ini gubernur apa? Ini gubernur biadab. Ini jelas gubernur biadab. Kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Dalam orasinya ya meminta, menuntut serta mendesak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin itu tidak boleh beroperasi. Iya kan ilegal. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara untuk
meminta maaf kepada masyarakat ya. Selain melanggar Undang-Undang 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Ya, itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini. Nah, bagaimana teman-teman? Kita lihat saat dia berdemo, ternyata dia sudah dari dulu pun begitu bencinya kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi tetap Kang Deddy Mulyadi dengan tidak memperdulikannya. Sebenarnya dari sosial medianya TikTok itu setiap hari dia terus sekali mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tapi kritiknya bukan ilmiah bukan dengan data. Saya ingin menyarankan kepada Dodi Permana, silahkan kritik asal dengan mempunyai ilmiah, asal dengan data yang benar, ataupun kebijakan-kebijakannya. Kritik tanpa solusi itu kebencian. Tapi kritik sama dengan solusi, ada solusinya. Itu namanya baru hebat. Orang yang mempunyai pemikiran. Tapi kalau memang tidak ada kritik tanpa solusi, itu namanya kebencian yang Anda sering lakukan di sosial media. Cukup teman-teman dari saya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.